Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Di sini saya akan memaparkan materi tentang mazhab-mazhab hukum untuk menuntaskan tugas mata kuliah pengantar ilmu hukum. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alvinita Silvi Natanaila Ignacia dengan NIM 240100000199. Langsung saja kita ke materi. Yang pertama, apa sih pengertian mazhab hukum? Mazhab hukum adalah aliran dalam hukum yang didasar pada pemikiran dan penelitian serta menjadi pedoman yang jelas batasan-batasannya. Mari kita pahami sedikit-sedikit tentang mazhab hukum. Bayangkan hukum seperti sebuah peta. Jadi, peta ini akan membantu kita memahami bagaimana seharusnya kita berperilaku dalam masyarakat. Tapi, bagaimana peta ini dibuat? Dan siapakah yang menentukan aturan di dalamnya? Inilah pertanyaan yang akan dijawab oleh mazhab hukum. Mazhab hukum seperti berbagai sekolah pemikiran tentang hukum. Setiap sekolah memiliki cara pandang yang berbeda tentang asal-usul hukum. Mengapa kita harus mematuhinya? Dan bagaimana hukum seharusnya diterapkan? Mazhab hukum terbagi beberapa macam. Di sini ada mazhab hukum positif, mazhab hukum alam, mazhab hukum historis atau sejarah, mazhab hukum sosiologis, mazhab hukum realisme, dan mazhab hukum utilitarianisme. Di sini kita akan bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama, kita akan membahas tentang hukum positivisme. Mazhab hukum positivisme merupakan aliran pemikiran hukum positif sebagai sumber hukum yang sah dan mengikat. Ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, pisahnya hukum dan moralitas. Yang kedua, hukum sebagai produk otoritas yang sah. Yang ketiga, kepastian hukum. Yang keempat, berlakunya hukum berdasar prosedur formal. Yang kelima, hukum sebagai perintah penguasa. Yang keenam, penekanan pada hukum positif. Contoh dari mazhab hukum positivisme adalah hukum tentang lalu lintas yang dibuat pemerintah. Aturan ini mengatur bagaimana kita harus berkendara di jalan raya dan tidak bergantung apakah kita merasa aturan itu adil atau tidak. Rangkuman dari materi mazhab hukum positivisme salah satunya ada sumber hukum adalah penguasa dalam negara. Hukum adalah perintah penguasa dan harus tertulis. Manfaat dalam mazhab hukum positivisme ini adalah kepastian hukum, kekuatan hukum yang tetap, pengakuan hukum, dan sumber hukum yang jelas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang mazhab hukum alam. Mazhab hukum alam adalah aliran pemikiran hukum yang beranggapan bahwa hukum berasal dari nilai-nilai universal yang melekat pada manusia dan alam semesta. Ciri-ciri mazhab hukum alam ada beberapa, yaitu yang pertama, hukum universal dan abadi. Yang kedua, keadilan dan moralitas. Yang ketiga, hak asasi manusia. Yang keempat, keterlibatan Tuhan. Yang kelima, penekanan pada rasionalitas. Contoh dari mazhab hukum alam ini merasa bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih dan lestari. Hukum alam mengajarkan kita tentang bagaimana menghargai alam dan menjaga keseimbangan ekosistem. Ingat ya teman-teman, hukum alam adalah aturan dasar yang melekat pada diri manusia. Hukum ini tidak tertulis, tapi dapat dirasa melalui hati nurani dan akal budi kita. Rangkuman pada mazhab hukum alam ini ada beberapa. Salah satunya ada hukum bersumber pada Tuhan, wahyu, dan nilai umum dalam alam. Lalu manfaat mazhab hukum alam. Manfaatnya ada dasar etika dan moral, konsepsi kebebasan manusia, pengakuan hak asasi manusia, dan mendasari hukum modern untuk mencapai keadilan. Selanjutnya kita akan bahas tentang mazhab hukum historis. Mazhab hukum historis atau juga dikenal sebagai mazhab sejarah atau historis Rechtschool adalah aliran pemikiran hukum yang menekankan pentingnya sejarah dalam memahami dan mengembangkan hukum.
Aliran ini muncul sebagai reaksi terhadap mazhab hukum alam yang terlalu berfokus pada akal budi dan prinsip-prinsip universal, tanpa memperhatikan konteks sejarah dan budaya. Ciri-ciri mazhab hukum historis ada beberapa. Salah satunya yang pertama ada menekankan pentingnya sejarah. Mazhab ini percaya bahwa hukum adalah produk dari sejarah dan budaya suatu masyarakat. Mereka berpendapat bahwa hukum berkembang secara organik melalui waktu, dan untuk memahami hukum saat ini kita perlu memahami sejarahnya. Selanjutnya ada penolakan terhadap kodifikasi. Mazhab sejarah menolak kodifikasi hukum yang dianggap sebagai upaya untuk memaksakan hukum yang tidak sesuai dengan false case. Mereka berpendapat bahwa hukum harus berkembang secara organik dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Selanjutnya ada meneliti hukum adat. Mazhab sejarah mendukung penerapan hukum adat karena dianggap sebagai perwujudan dari false case. Mereka berpendapat bahwa hukum adat telah berkembang selama berabad-abad dan mencerminkan nilai-nilai dan tradisi masyarakat. Selanjutnya mempelajari sejarah hukum. Mazhab sejarah mendorong studi sejarah hukum untuk memahami perkembangan hukum dan bagaimana hukum beradaptasi dengan perubahan sosial. Contoh penerapan mazhab hukum historis ada yang pertama, hukum adat. Mazhab ini mendukung penerapan hukum adat karena mereka berpendapat bahwa hukum adat telah berkembang selama berabad-abad dan mencerminkan nilai-nilai dan tradisi masyarakat. Selanjutnya hukum Romawi. Mazhab ini mempelajari hukum Romawi dengan tujuan untuk memahami perkembangan hukum Eropa dan menemukan akar-akar hukum modern. Selanjutnya sejarah hukum. Mazhab sejarah mendorong studi sejarah hukum untuk memahami perkembangan hukum dan bagaimana hukum beradaptasi dengan perubahan sosial. Rangkuman dari mazhab hukum historis ini ada dua. Yang pertama, hukum bersumber pada semangat bangsa dan ditemukan melalui kebiasaan dalam masyarakat. Yang kedua, kesadaran hukum menjadi dasar dan sumber hukum dalam masyarakat atau negara. Selanjutnya, kita akan membahas tentang mazhab hukum sosiologis. Mazhab hukum sosiologis atau juga dikenal dengan sosiologi hukum adalah aliran pemikiran hukum yang menekankan hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Aliran ini berpendapat bahwa hukum tidak hanya sekadar kumpulan norma tertulis, tetapi juga merupakan produk dari dinamika sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Ciri-ciri mazhab hukum sosiologis ada beberapa. Pertama, fokus pada realitas sosial. Mazhab ini tidak hanya berfokus pada hukum tertulis atau legal positivism, tetapi juga pada bagaimana hukum diterapkan dan dijalankan dalam kehidupan nyata. Mereka menganalisis bagaimana hukum berinteraksi dengan perilaku masyarakat, norma-norma sosial, dan kekuatan-kekuatan sosial lainnya. Selanjutnya ada hubungan timbal balik. Mazhab ini menekankan hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Hukum dipengaruhi oleh kekuatan sosial dan pada saat yang sama, hukum juga dapat membentuk dan mengubah masyarakat. Selanjutnya, ada analisis empiris. Mazhab ini menggunakan metode penelitian empiris untuk mempelajari hukum dalam konteks sosial. Mereka mengumpulkan data tentang perilaku masyarakat, norma-norma sosial, dan implementasi hukum untuk menganalisis hubungan antara hukum dan masyarakat. Selanjutnya ada contoh mazhab hukum sosiologis. Di sini saya menuliskan hanya satu contoh, tapi saya akan menyebutkan dua ya teman-teman. Yang saya tulis ada aturan lalu lintas dibuat untuk mengatur perilaku masyarakat di jalan raya. Namun, implementasi hukum ini dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti kepadatan penduduk, budaya mengemudi, dan penegakan hukum. Selanjutnya ada hukum perkawinan. Hukum perkawinan mengatur hubungan antara pasangan suami istri. Namun, implementasi hukum ini dipengaruhi oleh norma-norma sosial seperti tradisi, agama, dan nilai-nilai keluarga.
Selanjutnya ada rangkuman dari mazhab hukum sosiologis. Di sini ada hukum adalah kebiasaan dan mencerminkan realitas sosial. Lalu, hukum diciptakan oleh masyarakat sendiri. Manfaat mazhab hukum sosiologis, hukum menjadi dinamis, terbuka terhadap nilai-nilai kemasyarakatan. Selanjutnya kita akan membahas tentang mazhab hukum realisme. Mazhab hukum realisme ini berfokus pada realitas hukum, yaitu bagaimana hukum diterapkan dalam praktik dan bagaimana keputusan hukum sebenarnya dibuat. Mazhab hukum realisme ini muncul di Amerika Serikat pada awal abad ke-20. Aliran ini mengkritik pandangan tradisional tentang hukum yang terlalu menekankan pada teks hukum atau legal positivism dan norma-norma abstrak. Realisme hukum berfokus pada realitas hukum, yaitu bagaimana hukum diterapkan dalam praktik dan bagaimana keputusan hukum sebenarnya dibuat. Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri mazhab hukum realisme. Yang pertama, fokus pada keputusan hakim. Realisme hukum berpendapat bahwa hukum bukanlah kumpulan norma tertulis yang statis, tetapi merupakan hasil dari keputusan hakim. Mereka menekankan bahwa hakim memiliki peran aktif dalam menciptakan hukum melalui interpretasi dan penerapan norma-norma hukum. Selanjutnya, faktor non-legal. Realisme hukum mengakui bahwa keputusan hakim tidak hanya dipengaruhi oleh teks hukum, tetapi juga oleh faktor-faktor non-legal seperti pengalaman pribadi hakim, nilai-nilai sosial, tekanan politik, dan kepentingan ekonomi. Selanjutnya, penekanan pragmatis. Realisme hukum menggunakan pendekatan pragmatis dalam mempelajari hukum. Mereka berfokus pada hasil dan dampak dari penerapan hukum, bukan hanya pada teori hukum yang abstrak. Selanjutnya ada metode empiris. Realisme hukum menggunakan metode empiris untuk mempelajari hukum. Mereka menganalisis keputusan pengadilan, perilaku hakim, dan faktor-faktor non-legal untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam praktik. Selanjutnya, contoh mazhab hukum realisme. Yang pertama, keputusan pengadilan dalam kasus hukum seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor non-legal, seperti interpretasi hakim terhadap norma hukum, nilai-nilai sosial, dan tekanan politik. Selanjutnya ada penekanan hukum dalam praktik seringkali tidak konsisten dan dipengaruhi oleh faktor-faktor non-legal seperti diskriminasi, korupsi, dan tekanan politik. Mazhab hukum realisme ini memberi perspektif penting dalam memahami hukum sebagai produk dari keputusan manusia, bukan hanya kumpulan norma tertulis. Aliran ini mendorong analisis empiris dan kritik terhadap formalitas hukum, menekankan pentingnya real rules dan faktor-faktor non-legal dalam proses pengambilan keputusan hukum. Pengaruhnya dapat dilihat dalam berbagai bidang. Tambahan atau rangkuman dari mazhab hukum realisme. Yang pertama, hukum dibuat oleh hakim melalui putusan pengadilan. Yang kedua, hukum yang dinamis dan terukur dalam pencapaian tujuan sosial. Manfaatnya, hukum yang terserap dalam putusan pengadilan, alat untuk mencapai tujuan sosial. Selanjutnya dan yang terakhir, kita akan bahas tentang mazhab hukum utilitarianisme. Mazhab hukum ini merupakan aliran pemikiran hukum yang menempatkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan yang dimaksud adalah kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang. Aliran ini menilai baik buruknya suatu hukum berdasar dampaknya terhadap kebahagiaan manusia. Ciri-ciri dari mazhab hukum ini, yang pertama, fokus pada kebahagiaan. Mazhab ini berpendapat bahwa tujuan utama hukum adalah untuk memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalkan penderitaan bagi masyarakat. Yang kedua, prinsip kemanfaatan. Aliran ini menggunakan prinsip the greatest happiness for the greatest number. Artinya,
Hukum yang baik adalah hukum yang menghasilkan kebahagiaan bagi sebagian besar orang, meskipun mungkin ada beberapa orang yang dirugikan. Selanjutnya, penilaian berbasis hasil. Mazhab ini menilai baik buruknya hukum berdasar hasil yang ditimbulkannya. Hukum yang menghasilkan kebahagiaan yang lebih besar dianggap lebih baik daripada hukum yang menghasilkan kebahagiaan yang lebih kecil. Selanjutnya, pendekatan pragmatis. Mazhab ini menggunakan pendekatan pragmatis dalam mempelajari hukum. Mereka berfokus pada hasil dan dampak dari penerapan hukum, bukan hanya pada teori-teori hukum abstrak. Selanjutnya, contoh dari mazhab hukum ini. Yang pertama, hukum pidana. Utilitarisme berfokus pada pencegahan kejahatan dan pemulihan korban. Hukuman yang diberikan harus sebanding dengan kejahatan yang dilakukan, dengan tujuan untuk mencegah orang lain melakukan kejahatan juga. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari bukan hanya itu ya teman-teman. Saya akan memberi contoh satu lagi tentang hukum kesehatan. Hukum kesehatan utilitarianisme berfokus pada memaksimalkan kesehatan masyarakat, contohnya seperti peraturan tentang vaksinasi dan penggunaan obat-obatan yang dirancang untuk mencegah penyebaran penyakit. Selanjutnya, tambahan atau rangkuman dari mazhab hukum utilitarianisme. Yang pertama, hukum dibuat oleh hakim melalui putusan pengadilan. Yang kedua, hukum yang dinamis dan terukur dalam mencapai tujuan sosial. Selanjutnya, manfaat. Hukum yang terserap dalam putusan pengadilan, alat untuk mencapai tujuan sosial. Nah, kita selesai nih teman-teman untuk membahas tentang materi mazhab-mazhab hukum. Kesimpulan yang dapat kita petik dalam materi ini yaitu mazhab-mazhab hukum membantu kita memahami bagaimana hukum terbentuk dan bagaimana seharusnya kita memahaminya. Meskipun setiap mazhab memiliki perspektif yang berbeda-beda, semuanya bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Sekian, mungkin itu saja pemaparan materi saya tentang mazhab-mazhab hukum. Jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa langsung ke kolom komentar ya teman-teman. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya Alvinta Silvinata Naila Ignacia, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.